Mustahil Anda meninggal dunia kecuali rezeki Anda telah dipenuhi keseluruhannya. Jadi Anda bisa mendapatkan yang halal 100 miliar, dengan cara haram 100 miliar. Tapi barangkali saking sayangnya Allah kepada Anda, 100 miliar yang halal itu tidak seketika diberikan. Supaya Anda tidak sibuk menghitung-hitungnya. Sehingga dengan itu hilang ibadah Anda yang lainnya. Sebagian-sebagian begitu butuh berikan. Jadi orang pas butuh ada. Pas berikan. Kelihatannya seperti sedikit, padahal kasih sayang Allah, berkahnya banyak. Coba lihat. Ini manusia. Antum pengen mana? 100 miliar langsung kelihatan depan mata bisa dipegang, atau 100 miliar nggak langsung tapi begitu butuh kasih 1 juta, 100 ribu, ini kan 200 juta. Pilih mana? 100 miliar langsung dipegang kelihatan mata, atau 100 miliar diberikan secara berangsur? Ayo manusia. Tuh, manusia tuh begitu tuh. Kalau bisa, nggak bisa 100 miliar berkah. Tetap pada aplikasinya antum makan sibuk. 1 juta masuk dompet, 100 miliar mau simpan di mana? Bikin berangkas, masya Allah. Begitu mau tidur, Pak, kayaknya kurang tuh. Mama buka agak sedikit ya, masya Allah. Ulangi lagi mah, mau tidur tuh dilihat. Masa sih mah, hitungin semalam kesuntuk tuh itu. Akhirnya tahajud ketinggalan, jadi ketinggalan, macam-macam ketinggalan. Buat sibuk capek, itu yang bikin kita repot. Makanya jangan cari banyaknya, cari berkahnya. Kalau sudah berkah itu indah. Ayo pilih mana? 100 ribu berkah atau 100 juta tidak berkah? Tuh kan. Selalu cari cara yang ketiga gitu kan. Ustadz kalau bisa 100 juta berkah. Masya Allah. Manusia. Saya pernah ke Telas itu. Telas itu di daerah Lasem ke atas, ke Bukit Telas. Habis di Google juga nggak akan muncul di Google tuh. Telas itu masya Allah, pucuknya saya dapat informasi ada yang rawat kambing gitu ya, orangnya baik ya, masya Allah. Saya pengen ke sana. Anak-anak kami pengen supaya tahu gitu kan, kambing sebagian kita datang ke situ kita lihat. Masya Allah itu akhir karim, masya Allah ikhwas sekalian, ikhwan dan akhwat itu paling hidupnya berapa sih sebulan? 100 ribu mungkin kan? Berkahnya luar biasa, nggak pernah mengeluh hidupnya. Kami datang itu dijamu, masya Allah, ikan, masakan ada, la haula wala quwwata illa billah. Senang kedatangan tamu itu. Jadi saya mau lihat kambingnya, saya bilang, diajak ke belakang. Itu katanya kambingnya, masya Allah. Saya lihat, kenapa ini kambing? Kok mulutnya ditutup dengan potongan aqua itu? Karena aqua yang gini, ada kan yang setengah liter itu kan, yang agak besar itu, tutup pakai aqua begini. Itu kenapa? Sakit kambingnya? Tiba-tiba orang ini ringan saja lisannya mengatakan, polos sekali. Saya katakan gini, perkataan ini membuat saya diam beberapa detik, saya terpaku begini. Diam. Ini bukan sakit, ini kambing baru kami datangkan dari tempat kami beli, kami tutup dari tempat itu mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Ini manusia 100 ribu per bulan, jarang ikut taklim seperti antum nih. Gak pernah ada celah untuk ikut taklim seperti antum, tidak tiap pekan, tidak tiap waktu. Tapi masya Allah, bukan hanya lisannya yang dijaga, mulut kambingnya dijaga. Perhatikan, supaya tidak mendapatkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat dengan antum, begitu rajinnya ta'lim, rezekinya berkali-kali lipat daripada itu. Coba cek, jangan-jangan lisan pribadinya pun belum bisa dijaga, dan antum masih mengharapkan surga. Malu saya demi Allah saya katakan, ini ahli surga ini. Selama ini saya mengajarkan ini dan itu, ternyata dia lebih berhak daripada saya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak dosa yang harus kita istighfari. Jangan-jangan kita merasa dan sering mengecilkan orang lain, ternyata orang lain lebih baik surganya dibandingkan dengan kita. Dan tidak sedikit dulu di masa sahabat Nabi, ada orang-orang tindakannya begitu luar biasa. Banyak maksiatnya. Kalau orang Bandung bilang baragajul katanya, ya, banyak sekali keburukan dan sebagainya, segala halnya gitu kan. Tapi masya Allah, inilah dia, maut tidak pilih-pilih kapan datang. Begitu muncul tanda untuk berubah, tergerak dia berubah. Bersyahadat kepada Nabi, berjanji untuk tidak mengulangi. Naik ke atas untanya, begitu naik untanya kepeleset, jatuh ke lubang, dia ikut meninggal. Baru mau berubah, taubat, masuk Islam, bersyahadat, meninggal. Kata Nabi, ini manusia paling beruntung, tidak bercampur keimanan dengan kezaliman. Maksudnya masuk Islam, meninggal dunia, tidak ada peluang berbuat maksiat. Ini beruntung sekali. Kita tidak tahu teman-teman, siapa yang pernah berbuat maksiat besar saat ini. Tapi terbuka peluang untuk bertobat, Anda jangan tunda. Begitu ada peluang bertobat kepada Allah, siapa tahu ini hari terakhir antum, pagi terakhir antum.
Pernah ada seorang ibu, Masya Allah, saya pertama datang ke Bekasi, kemudian mengajar. Ada majlis ta'lim, ya, namanya Salsabila. Satu kali di majlis ta'lim ini, bergabunglah seorang perempuan. Ya, dia dari pramugari asalnya. Talim pertama ada, talim yang kedua tidak ada. Lalu di bulan berikutnya, teman-temannya di belakang ada yang menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Ustaz, kawan kita yang baru bergabung itu sedang sakit, dirawat, dan ini dikabarkan sedang kritis. Ya, kena cancer dia, cancer itu kan. Kemudian, ya insya Allah kita doakan nanti setelah selesai. Begitu di pertengahan kajian, agak semakin kencang tangisannya. Kenapa? Ternyata kawan kita tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malamnya, malam Jumat Pak, Masya Allah, kami datang ke rumahnya untuk bertakziah. Dilihat, Masya Allah, antum tahu apa yang terjadi? Baru ikut taklim pertama kali, ya, sekali baru ikut taklim itu, diberi sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tahu apa yang terjadi? Saking sayangnya Allah kepada perempuan ini, sudah di penghujung masa hidupnya dia mau berubah, ya, kemudian dia mau ikut taklim, dia kenakan hijabnya dengan baik, dikasih sakit oleh Allah. Ini sakit itu cuma pengantar saja pada kematiannya. Dirawat di rumah sakit, diisolasi dari manusia. Sudah. Bukankah saat sakit banyak beristighfar kepada Allah? Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Dalam keadaan tobatnya tidak diberi kesempatan. Kalau dalam bahasa manusia nggak sembuh, bukan. Dalam bahasa yang lain, diisolasi supaya tidak bersampur lagi dengan manusia pada umumnya. Karena dosanya sudah terampuni, ditutup oleh Allah supaya lisannya tidak berkata maksiat lagi, supaya matanya tidak melihat yang haram lagi. Dijaga di situ sampai wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Segala perangkat hidupnya itu tidak bisa berbuat maksiat lagi. Maka malamnya teman-teman, siapa yang datang? Orang-orang saleh. Saya jadi saksi saat itu. Demi Allah saya jadi saksi. Yang datang teman-teman taklimnya, teman-teman seprofesinya belasan tahun dia berkarir, itu nggak ada yang datang kecuali 1-2 orang dan karangan bunganya. Yang datang teman-teman perempuannya yang saleh, suami-suaminya malam Jumat. Kemudian Masya Allah dikuburkan dalam keadaan baik. Yang datang orang-orang baik, anaknya berubah jadi baik. Masya Allah, kalau Allah sudah berkenan menjadikan seseorang berubah jadi lebih baik, saya katakan, saya iri pada perempuan ini. Iri saya. Saya masih hidup sampai sekarang, masih terbuka kesempatan berbuat maksiat. Perempuan ini Masya Allah mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi hidupnya husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu siapa yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena itu antum mesti hati-hati. Kalau antum satu kali teringat untuk berbuat maksiat, bayangkan pada saat itu antum akan meninggal dunia. Maka itu akan lebih mudah membuat diri kita untuk bertobat.